UKM PPG Daljab 2021. UKM PPG adalah singkatan dari Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru. Ujian yang dimaksud adalah ujian pengetahuan yang disingkat dengan UP dan ujian kinerja yang disingkat dengan UKIN. Nah, saat ini guru dikatakan profesional jika memiliki sertifikat pendidik. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, maka guru harus menempuh kuliah PPG dalam jabatan selama kurang lebih 3 bulan, yang dilaksanakan secara daring 1,5 bulan, terdiri dari pembelajaran mandiri, pendalaman materi, dan perancangan pembelajaran. Lanjut uji komprehensif dan PPL 1 bulan. Yang tidak kalah pentingnya dalam memperoleh sertifikat pendidik adalah guru harus lulus ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Nah, Angkatan 1 PPG DJ 2021 melaksanakan UP berbasis domisili. Panduan teknisnya, pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 sampai Agustus 2021 belum usai. Sesaat setelah Idul Fitri 2021 ada lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah resmi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM, khusus di Pulau Jawa dan Bali mulai Sabtu 3 Juli 2021. PPKM ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat. PPKM diperpanjang beberapa kali, bahkan sampai akhir Agustus 2021. Daerah di luar Jawa dan Bali pada akhirnya juga memberlakukan kebijakan yang serupa dengan waktu yang bervariasi. Berdasarkan hal itulah, jadwal awal UP Angkatan 1 pada tanggal 7 dan 8 Agustus diundur ke tanggal 21 sampai 22 Agustus 2021. Akan tetapi, sehubungan dengan diterapkannya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tadi, dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, pelaksanaan UP UKM PPG yang semula direncanakan luring berubah menjadi daring berbasis domisili. Hal ini tertuang dalam surat nomor 3813-BD2-03.15/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal pemberitahuan pelaksanaan UP UKM PPG secara daring atau online dengan berbasis domisili, dan pengunduran jadwal uji pengetahuan UKM PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan Angkatan 1. Berdasarkan surat tersebut, jadwal UP UKM PPG daring berbasis domisili Angkatan 1 adalah 4 sampai 5 September 2021. UKM PPG itu terdiri atas 2 bagian, yaitu UKIN dan UP. Ujian kinerja atau UKIN adalah ujian yang dilaksanakan di sekolah tempat mahasiswa PPL, yaitu mengajar di kelas yang dinilai oleh dosen penguji dan salah satu guru yang ditentukan LPTK. Pada umumnya, semua mahasiswa PPG akan mudah lulus ujian kinerja karena di samping sudah terbiasa mengajar di sekolah tempat bertugas, juga ada peer teaching dan bimbingan dari dosen dan guru pamong sebelum ujian. Jadi syaratnya mudah agar lulus UKIN, yaitu pahami dan lakukan apa yang diajarkan dosen dan guru pamong. Nah, untuk 2021 ini UKIN-nya mengirimkan video dan portofolio. Ujian pengetahuan adalah ujian yang dilaksanakan setelah UKIN. Jadi ada 3 kompetensi yang diujikan, yakni pedagogik, profesional, dan kepribadian. Uji pengetahuan atau UP adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring secara online untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Uji pengetahuan berbasis domisili adalah ujian pengetahuan yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Nah, spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi
dalam UKM PPG tahun 2021 adalah pertama laptop rinciannya layarnya 10 inci, ini minimal netbook atau notebook. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10. Jadi kalau menggunakan Windows 10 sudah aman, Windows 7 tidak bisa. Kemudian minimal memiliki 2 GB RAM. Jadi RAM-nya harus 2 GB, bisa dicek di spesifikasi laptopnya. Kemudian minimal 10 GB storage. Jadi hard disknya harus kosong 10 GB. Minimal masih ada tempat kosong 10 GB. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, cek audio di laptopnya, kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan fungsi dengan baik atau bisa disiapkan charger. Dari sisi handphone sudah terpasang aplikasi Zoom. Nah, nama pada aplikasi Zoom jangan lupa Bapak Ibu ganti dengan nama lengkap peserta masing-masing. Yang ketiga, koneksi internet harus stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Jadi internetnya harus stabil, pastikan, kemudian kuotanya tersedia 10 GB. Serta mempersiapkan aplikasi yang bisa diunduh di https://kacabenggala.uny.ac.id/uppppg. Nah, aplikasi ini bisa di-download di laman ukmppg.kemdikbud.go.id. Kemudian baca petunjuk instalasi aplikasi ujian. Kemudian install filenya yang nomor 1 SEB UPPPG install. Kemudian jalankan file nomor 2 untuk mulai UPPPG. Dan terakhir install aplikasi Zoom di smartphone atau HP. Aplikasi utama yang dibutuhkan peserta ujian, yang pertama seperti tadi laptop atau PC perlu install yang nomor 1 SEB UPPPG install, dan yang kedua jalankan file yang nomor 2 mulai UPPPG. Kemudian yang dari HP-nya atau smartphone harus ada Zoom Cloud Meeting. Nama diubah dengan nama masing-masing. Sebelum mengikuti ujian, Bapak Ibu harus perhatikan hal-hal berikut. Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan seperti yang tadi disebutkan. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nah, nama pada aplikasi Zoom ingat harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Nah, jadi di atas meja itu hanya ada laptop, botol atau gelas air minum yang transparan. Botolnya harus transparan, gelasnya juga. Kemudian obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit. Kemudian boleh mempersiapkan kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Laptop, nah ini yang harus diperhatikan, laptop harus bersih dari kabel lain. Jadi yang boleh itu hanya kabel charger. Selanjutnya peserta memasang atau menginstal program atau aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB. Jadi nomor 1 dan nomor 2 tadi diinstal di laptopnya masing-masing. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian cek jadwal Bapak Ibu. Dan terakhir, peserta bergabung dalam grup WhatsApp atau WA yang dibuat pengawas pada H-4. Selanjutnya saat pelaksanaan, Bapak Ibu pastikan, saat ujian pastikan yang pertama aplikasi ujian sudah terinstall, yang tadi sudah disiapkan, kemudian pastikan koneksi internetnya harus stabil, baterai laptop dan HP harus full, kalau tidak ya siapkan pengecasnya. Kamera Zoom di HP harus nyala, wajib dinyalakan, tidak boleh dimatikan. Kemudian di ruang ujian pastikan tidak ada orang lain. Peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Jadi proses verifikasi data, ruang dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi menggunakan aplikasi Zoom bersama pengawas. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi ada fakta integritas, dibacakan nanti
peserta harus setuju dengan apa yang ada di sana. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu oleh orang lain atau alat apapun, alat lain juga tidak boleh. Nah, kemudian selama mengerjakan ujian, Bapak Ibu peserta harus menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Dan peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan UKM PPG, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjaminan mutu panitia nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA masing-masing. Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP. Jadi peserta setelah selesai menunjukkan kertas tersebut dan selanjutnya merobek coret-coretan tersebut di depan pengawas. Jadi coretan yang sudah ditulis dirobek di depan pengawas menggunakan aplikasi Zoom tadi. Dan terakhir, peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Nah, gambaran pelaksanaan ujian domisilinya kira-kira peserta melaksanakan ujian di domisili melalui aplikasi yang telah diunduh dan dipasang. Kemudian pastikan koneksi internetnya stabil tadi 10 GB. Peserta mengaktifkan aplikasi Zoom selama pelaksanaan ujian, jadi 3 jam. HP-nya dinyalakan, kemudian jaraknya kurang lebih 2 meter dari peserta ujian. Pengawas akan melakukan pengawasan melalui aplikasi Zoom. Contoh gambar posisi yang sesuai. Nah, Bapak Ibu nampak muka di sana, kemudian bisa dilihat dari samping kanan maupun samping kiri, muka 100% kelihatan menghadap laptop. Contoh posisi yang tidak sesuai. Nah, ada beberapa hal, yaitu ruang ujian yang gelap, kemudian ada orang lain di ruangan ujian, bisa juga oleh karena pakaian yang digunakan tidak sopan. Kemudian hal lain yang tidak sesuai yaitu wajah peserta tidak terlihat atau membelakangi kamera HP yang dipasang Zoom tadi. Tata tertib peserta UP UKM PPG daring berbasis domisili. Nah, ini harus dibaca baik-baik dan diperhatikan. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program aplikasi SMB dan file konfigurasi SMB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Yang kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Yang ketiga, peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi dan tidak menggunakan kaos. Yang kelima, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Yang keenam, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan, kanan, atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kemudian kertas kosong dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel-kabel lain, kecuali kabel charger atau pengecas. Yang ketujuh, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan.
Yang ke-9, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Yang ke-10, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. 11. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening atau senyap atau diam. Yang ke-12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. 13. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. 14. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau. Ini harus diperhatikan baik-baik. Dan nomor 15, ini harus diantisipasi dari sekarang. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Jadi silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Yang ke-16, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Dilarang makan atau merokok. Yang diperbolehkan di poin 17 adalah minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Nah, silakan obatnya disiapkan terlebih dahulu. Yang ke-18, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan jenisnya, yang pertama jenis yang paling ringan. Contoh pelanggarannya adalah misalkan peserta lupa mematikan suara HP atau peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Nah, maka peserta diperingatkan oleh pengawas untuk melaksanakan misalkan mematikan HP kemudian atau menggunakan pakaian yang sopan. Jenis yang kedua yaitu yang sedang. Pelanggaran yang sedang itu contohnya peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah mulai atau sudah login, telat masuk, atau peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Nah, aplikasi ujian yang tadi yang sudah diminta persiapkan tapi tidak diinstal. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, waktunya belum selesai, kemudian peserta meninggalkan ruangan. Apa yang diberikan untuk hal-hal tersebut? Sanksinya adalah peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Jadi UP yang tadi dianggap batal dan akan dijadwalkan kembali. Pelanggaran yang berat, nah contohnya Bapak Ibu peserta mau menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Nah, apabila ini dilakukan, maka sanksinya adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap berikutnya. Jadi ada UP yang berikutnya ada 2 kali setelah pengumuman kelulusan, maka tidak boleh mengikuti UP tersebut. Dan pelanggaran yang sangat berat dilakukan oleh peserta PPG, yaitu peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Jadi ada orang lain yang mengerjakan atau peserta memalsukan data. Nah, ini konsekuensinya adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan secara resmi didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Nah, itu pelanggaran yang sangat berat sekali. Ketentuan tambahan, misalkan apabila jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalkan gempa bumi, badai, longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Yang kedua, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WAG atau WhatsApp Group. Yang ketiga, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Jadi ingat, waktu perbaikan hanya 5 menit. Seandainya lebih, selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian.
Andai kata masalahnya lebih dari 5 menit, maka ujian dianggap ditunda. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Bapak Ibu jika telah berhasil mengakses sistem UP melalui Safe Exam Browser. Pastikan sebelum memulai ujian, aplikasi sudah tampilan seperti ini. Oke, pada akhirnya Bapak Ibu selamat ujian dan sukses jadi guru profesional.